Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Khairul Anas. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Pernah nggak sih kalian dengar kata bank syariah? Atau mungkin kalian udah punya tabungan di bank syariah? Tapi pernah kepikiran nggak? Sebenarnya apa sih yang membedakan bank syariah sama bank biasa? Kenapa ada istilah bunga dilarang, tapi bagi hasil diperbolehkan? Nah, di video kali ini, saya mau ngajak kalian semua untuk ngobrol santai tentang lembaga keuangan Islam. Ini adalah bagian dari tugas kuliah saya di mata kuliah Ekonomi dan Perbankan Syariah dengan dosen Ibu Dinda Gentawicara. Saya dari kelas RPLC, S1 Manajemen STI Riau. Tapi santai aja, saya nggak akan bahas teori yang kaku-kaku kok. Kita bahas kayak teman ngobrol aja. Jadi gini, bayangin aja kalau kita mau minjem uang ke teman. Terus teman kita minta tambahan setiap bulan, sebesar 10% dari uang yang kita pinjam. Rasanya berat kan? Apalagi kalau kita lagi susah. Nah, dalam Islam, praktik kayak gitu tuh nggak dibolehin. Itulah kenapa ada lembaga keuangan syariah. Bedanya, lembaga ini jalannya nggak pakai sistem bunga, tapi pakai prinsip-prinsip yang lebih manusiawi kayak keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Maksudnya keadilan itu ya gampangnya. Nggak ada pihak yang diuntungin sepihak. Kemitraan artinya nasabah sama bank itu kayak mitra usaha, bukan kayak majikan sama karyawan. Terus transparan, semua jelas di depan. Dan universal artinya nggak cuma buat umat Islam, tapi semua orang bisa merasakan manfaatnya. Lalu, sebenarnya kenapa sih lembaga kayak gini didirikan? Tujuannya sederhana banget. Pertama, karena kita sebagai muslim diperintah untuk berbisnis dan bermuamalah secara adil dan sesuai aturan agama. Kedua, biar kita bisa lepas dari praktik-praktis kayak riba, spekulasi, atau permainan yang merugikan orang lain. Jadi ini bukan cuma soal halal haram doang, tapi juga soal kemanusiaan. Undang-undang kita juga sudah mengatur loh, tepatnya undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa bank syariah itu bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, tapi tetap bisa kasih layanan pembayaran kayak transfer atau bayar listrik. Nah yang keren, bank syariah punya 4 karakter keren. Jujur, suka ngajarin masyarakat, bisa dipercaya, dan dikelola sama orang-orang profesional. Jadi nggak asal percaya, tapi ada kompetensinya juga. Selain bank, ada juga loh lembaga keuangan syariah yang bukan bank. Contohnya kayak Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, sampai perusahaan pembiayaan. Mereka semua juga ngumpulin dana dari masyarakat, tapi nggak dengan cara bunga. Terus dananya disalurin buat hal-hal yang produktif, kayak bantu usaha kecil atau investasi yang bermanfaat. Nah, sekarang kita bahas sedikit soal yang agak sensitif. Bunga bank. Dalam pandangan syariah, bunga itu masuk ke dalam riba, karena keduanya sama-sama tambahan yang dihitung dari jumlah uang atau barang, tanpa melihat apakah peminjam lagi untung atau buntung. Islam melarang ini karena bisa bikin satu pihak merasa terzalimi. Makanya solusi keuangan syariah hadir sebagai jalan tengah yang lebih adil untuk masa depan. Tapi jujur, perjalanan bank syariah di Indonesia itu nggak mudah loh. Masih banyak tantangan. Usianya masih muda, produknya masih terbatas, sumber daya manusia yang ngerti syariah, sekaligus ngerti teknologi juga masih kurang. Asetnya juga belum sebesar bank konvensional. Belum lagi persaingan yang super ketat. Bank konvensional udah punya cabang di mana-mana, inovasinya cepat banget, dan operasionalnya udah efisien. Tapi saya pribadi optimis. Selama kita punya kemauan kuat dan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah bank syariah bakal tetap bertahan, dan bahkan unggul. Yang paling penting sekarang adalah edukasi. Masyarakat harus makin paham, makin literat. Bukan cuma soal halal, tapi juga soal keadilan dan keberlanjutan. Jadi, yuk kita bareng-bareng bangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif, kompetitif, dan pastinya bawa berkah buat umat dan bangsa. Dimulai dari hal kecil, seperti memilih produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai kita, atau sekadar berbagi informasi ini ke teman-teman. Oke, segitu dulu curhat saya tentang lembaga keuangan Islam.
Semoga cerita saya ini nggak bikin bosen, dan bisa nambah wawasan kalian semua. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.